Bayangkan ini sejenak. Ada sesuatu yang sangat sederhana namun luar biasa kuat, yang hampir semua pria abaikan tanpa mereka sadari. Namun saat seorang pria akhirnya memahaminya dan mulai menjalaninya, sesuatu pun berubah. Seolah-olah sebuah saklar tersembunyi menyala di dalam pikiran wanita. Mereka mulai memperhatikannya dengan cara yang berbeda. Yang menarik, kebanyakan pria akan menjalani seluruh hidup mereka tanpa pernah menyadari hal ini. Apakah Anda salah satunya? Jika Anda masih mendengarkan hingga sekarang, besar kemungkinan Anda tidak ingin menjadi bagian dari mayoritas tersebut. Anda menginginkan sesuatu yang lebih. Izinkan saya menceritakan sebuah kisah yang menjelaskan hal ini dengan jelas. Ini bukan tentang trik atau gerakan mencolok. Ini tentang perubahan yang lebih dalam, perubahan yang tenang, perubahan yang mengubah cara Anda hadir di dunia, dan bagaimana orang lain merespons Anda, terutama wanita. Ada seorang pria bernama Markus. Ia adalah pria biasa, tidak ada yang benar-benar istimewa di permukaan. Seperti kebanyakan pria, ia terus berjuang. Ia sering mengkhawatirkan apa yang orang pikirkan tentang dirinya. Ia mencari persetujuan di mana-mana. Pujian, perhatian, validasi. Ia percaya hal-hal itu akan membuatnya merasa utuh. Namun sekeras apapun ia berusaha, ia tetap merasa tak terlihat, terutama dalam hal wanita dan rasa hormat sosial. Suatu hari sebuah pemikiran muncul di benak Markus. Bukan karena video motivasi atau trik pengembangan diri yang cerdas, melainkan karena ia menemukan sebuah gagasan lama, sesuatu yang kuno dan telah teruji oleh waktu. Stoikisme. Awalnya, ia tidak benar-benar memahaminya. Ia bertanya-tanya apa yang bisa dilakukan filosofi dari masa lalu untuk meningkatkan kepercayaan diri atau daya tarik di masa kini. Namun saat ia mempelajarinya lebih dalam, semuanya mulai masuk akal dengan cara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Stoikisme mengajarkan satu kebenaran inti. Kendalikan apa yang bisa Anda kendalikan dan lepaskan apa yang tidak bisa Anda kendalikan. Renungkan itu sejenak. Kebanyakan pria justru dikendalikan oleh emosi mereka. Mereka bereaksi tanpa berpikir. Mereka mudah marah, merasa tidak aman, atau defensif. Mereka mengatakan hal-hal yang kemudian mereka sesali. Mereka mengejar reaksi dari orang lain. Wanita dengan cepat menyadari hal ini. Mereka merasakan ketidakstabilan tersebut. Dan jujur saja, itu tidak terasa aman atau menarik. Pria stoik menonjol karena ia merespons dengan cara yang berbeda. Ia tidak panik saat keadaan menjadi sulit. Ia tetap tenang ketika orang lain kehilangan kendali. Bayangkan sebuah ruangan yang ramai dan penuh kekacauan. Orang-orang berdebat, emosi tersebar di mana-mana. Lalu ada Anda, tenang, terpusat, tidak tergoyahkan, seperti gunung kokoh di tengah badai. Kekuatan yang tenang itu menarik perhatian tanpa perlu usaha. Wanita langsung merasakannya. Marcus Aurelius, salah satu pemikir stoik yang paling dihormati, pernah berkata, "Kamu memiliki kendali atas pikiranmu, bukan atas peristiwa di luar." Ketika Anda benar-benar memahami hal itu, kekuatan akan mengikuti. Saat Anda berhenti mengejar persetujuan dan mulai hidup sesuai nilai Anda sendiri, sesuatu yang luar biasa terjadi. Anda tidak lagi membutuhkan perhatian, dan secara paradoks orang-orang justru mulai memberikannya kepada Anda, bukan hanya wanita. Semua orang merespons kepercayaan diri yang konsisten itu. Kebanyakan pria tidak pernah mencapai titik ini. Mereka bereaksi terhadap segalanya. Komentar kasar merusak suasana hati mereka. Hari yang buruk mengendalikan perilaku mereka. Mereka membawa frustrasi kemana-mana. Sebaliknya, pria stoik memilih untuk berhenti sejenak. Ia bertanya pada dirinya sendiri satu pertanyaan sederhana. Apakah ini layak mendapatkan energiku? Dan sebagian besar waktu, jawabannya adalah tidak. Kemampuan untuk memilih ketenangan dibanding kekacauan terasa sangat menarik dan dihormati. Stoikisme bukan tentang menyembunyikan emosi atau berpura-pura tidak merasakan apapun. Ini tentang menguasai respons Anda. Ini tentang memahami kapan harus berbicara dan kapan harus diam, kapan harus bertindak dan kapan harus melepaskan. Ini tentang tetap tenang di dunia yang terus mencoba mengguncang Anda. Wanita mengagumi hal ini karena mencerminkan rasa aman, kedewasaan, dan kepemimpinan dalam situasi yang tidak pasti. Markus mulai mempraktikkan stoikisme setiap hari. Ia fokus pada tindakannya, bukan opini orang lain.
Ia berhenti mengejar validasi dan mulai hidup untuk dirinya sendiri. Perlahan, segalanya berubah. Orang-orang mulai mendengarkan ketika ia berbicara. Wanita memperhatikannya tanpa ia perlu berusaha. Ia tidak menjadi lebih keras atau lebih mencolok. Ia justru menjadi lebih tenang. Dan kepercayaan diri yang tenang itulah yang bekerja untuknya. Disitulah letak paradoks yang sering dilewatkan oleh kebanyakan pria. Inilah kebenaran yang tidak nyaman. Banyak pria akan mendengar ini dan tidak melakukan apapun. Mereka merasa terinspirasi sesaat, lalu kembali ke kebiasaan lama. Namun jika Anda masih di sini, Anda menginginkan lebih. Anda ingin naik di atas kebisingan. Anda menginginkan rasa hormat, bukan sekadar perhatian. Mulailah dari hal kecil. Saat hidup melemparkan kekacauan kepada Anda, berhentilah sejenak. Tarik napas. Tanyakan pada diri Anda, apakah hal itu benar-benar layak mendapatkan energi Anda? Latih ini setiap hari. Jika pesan ini menyentuh sesuatu dalam diri Anda, jangan hanya menontonnya lalu berlalu begitu saja. Jalani dan wujudkan. Setiap langkah menuju pengendalian diri adalah langkah menuju kepercayaan diri yang sejati. Sebelum Anda pergi, sukai dan berlangganan. Bukan semata karena saya meminta, tetapi karena itu menandai keputusan Anda untuk berkembang. Ini bukan sekadar konten, ini adalah sebuah sinyal. Pertanyaan sebenarnya adalah, apakah Anda siap untuk menjawabnya?